tahu kapan ada rocket attack itu kita nggak tahu. Tapi yang jelas 2 atau 3 kali per minggu. Kadang-kadang saya pas telepon dengan istri saya dari Irak ya. Terus tahu-tahu ada boom gitu kan. Ya saya harus bilang sorry ini ada rocket attack. Oh my tutup, goodness. lari keluar. Pernah sekali di compound itu ada kejadian pembunuhan. Dan pembunuhannya ini luar biasa. Matanya dicungkil, sadis sekali gitu ya. lidahnya dipotong gitu. Jadi tahu-tahu ada kejadian, tahu-tahu tubuh seseorang itu dilempar ke ke penjaga gitu. Ke penjaga, iya. Rasa cinta saya dengan Indonesia tidak pernah hilang. Karena tempat tanah lahir saya di Indonesia. Anda mengikuti program Ketika Hidup Diperjuangkan bersama saya Alam Burhanan. Dan saya Supriyono. Dan kali ini tamu kita spesial karena agak berbeda karirnya. Iya. Nggak banyak ya dari responden Indonesia yang berkarir di militer. Nah ini kita kenalkan dulu Pak Bill Kadarusman. Ya terima kasih sebelumnya Bill Kadarusman, Letnan Kolonel Bill Kadarusman dari Malang. Dari Malang. Oh asli Jawa Timur ini Bill, Pak ya. Sudah berapa lama di Amerika? Saya sudah lebih dari 30 tahun. 30 tahun. Jadi lebih banyak umurnya dihabiskan di Amerika ya dibanding di Indonesia. Betul. Dan iya. yang kekaguman awal kita bahasa Indonesianya Pak Bill masih luar biasa. Masih karena keluarga di Amerika kita masih ngomong bahasa Indonesia campur ya. Campuran gitu ya. Campur bahasa Malang, bahasa Jawa. Oh bahasa Jawa masih bahasa bisa. Indonesia. Jadi bahasa ngalam dibalik-balik masih bisa ini. Banyak yang lupa. Banyak yang lupa ya Pak. Nah Pak Bill ini bisa cerita dulu Pak dari awalnya ke Amerika ini bagaimana ceritanya? Jadi saya lahir di Malang sampai SMP kelas 3. Terus waktu itu ayah saya dapat pekerjaan di Jakarta. Jadi kita sekeluarga pindah dari Malang ke Jakarta. Saya selesai SMA, terus saya kuliah ke Amerika. Saya pergi ke waktu itu universitasnya di Hawaii. Nah waktu itu kuliahnya apa? Kalau boleh tahu. Saya belajar accounting waktu itu. Oh accounting ya. Iya. Sekarang jurusannya Jurusan army. Wah, saya pikir waktu itu kan accounting. Saya sebenarnya waktu itu saya juga nggak tahu mau belajar apa, saya nggak tahu, masih bingung waktu itu. Ternyata setelah saya lulus saya sebenarnya nggak suka sih dengan accounting. accounting. Karena ngitung duitnya orang Pak ya. Iya lagi monoton ya kerjanya, membosankan monoton mungkin, juga kerja sendiri gitu. Saya kurang tertarik kalau kerja sendiri, tidak interaksi dengan orang lain. Orang ya betul. Ya. Jadi setelah berapa tahun saya kerja, saya kembali ke sekolah. Saya pergi ke law school. Law school Pak ya. Iya. Di mana di Law school saya pindah ke Utah. Iya. Jadi saya belajar hukum. Nah, saya suka dengan hukum karena lebih berpikir secara kritikal. Terus saya juga sebenarnya waktu itu sudah ambil tes untuk bisa jadi attorney. Tapi hasil ujiannya belum keluar waktu itu. Saya belum tahu apakah saya lulus atau enggak gitu. Dapat tawaran saya waktu itu, dapat tawaran. Mau enggak untuk join dengan army gitu. Nah, saya dari kecil tuh saya suka sekali untuk join dengan army. Jadi kan saya tuh besar di Indonesia, zamannya Pak Soeharto. Saya lihat itu semua yang di pemerintahan waktu zaman Soeharto itu semua ada di bidang militer. Memiliki basic militer. ada diving fungsi waktu itu kan. Iya. Ada diving fungsi ya. Dan saya juga punya keinginan memang dari kecil itu saya benar-benar punya keinginan untuk bisa bekerja sebagai bekerja di pemerintah gitu. Saya sangat punya keinginan di situ. Saya ingat waktu saya mulai dari pokoknya dari SMP itu, saya setiap pagi itu saya keluar lari itu, saya ingat saya itu. Jadi keinginan Pak Bill untuk jadi tentara itu besar sekali ya Pak ya? Sangat besar. Dan terpendam lama gitu ya. Dan yang lucunya ini saya punya teman-teman ya. Teman-teman saya bilang, Bill,
kamu jangan join gini, ini zaman perang gitu, kamu pasti akan dideploy waktu itu. Jadi saya join itu tahun 2005 waktu itu. 2005 ya. Setelah 9/11 kan, dan memang konflik di Timur Tengah waktu itu sangat kuat. Teman-teman saya bilang jangan gitu, kamu mau mati atau hidup gitu. Tapi waktu itu saya memang punya tekad yang sangat besar gitu loh. Jadi saya bilang nggak apa-apa gitu. Saya mau coba gitu. Saya mau coba. Ya sudah, dari situ saya direkrut. Jadi saya mulai dari enlisted. Kalau di army itu Enlisted ya. Ya. Jadi itu kalau di Indonesia kan apa ya? Enlisted itu seperti private. Ya. Apakah tidak ada proses di sini kalau misalkan lulusan sarjana itu kemudian bisa langsung perwira misalnya seperti di Indonesia kan ada perwira itu pertama. Jadi waktu itu untuk jadi perwira harus US citizen. Oke. Jadi saya nggak ada US citizen kan. Saya pikir nggak apa-apa lah. Saya mulai dari titik yang paling bawah. Paling bawah itu kalau Indonesia kopral ya. Kopral paling Pak ya. Saya nggak tahu paling bawah apa. Paling bawah kopral sepertinya ya. Ya waktu itu karena saya juga bukan warga negara Amerika ya. Pilihan saya terbatas juga waktu itu. Jadi yang ada available, mereka bilang field artillery. Ya udah saya join, saya masuk ke field artillery. Ya, jadi waktu itu saya pertama join dengan Utah National Guard. Ya, 145th 145 Field Artillery. Waktu itu saya field artillery. Jadi advanced individual trainingnya yaitu belajar weapon system, ya, di bidang artileri. Kita belajar assemble dari pistol itu yang kecil sampai sniper, sampai yang automatic itu kita harus bisa assemble, disassemble. Kita harus tahu sistemnya bagaimana. Kita juga praktis menembak. Gitu. Itu yang pertama saya di militer. Di militer ya. Ya. Waktu masuk itu sudah berkeluarga. Saya punya anak satu waktu itu. Sudah punya anak satu. Ya, masih kecil. Anak saya waktu itu masih 4 tahun kalau nggak salah. Ya. Misalnya kita ngomong sisi ekonomi ya, kan mungkin ketika masuk kan penghasilan untuk finansial untuk keluarga kan jauh berkurang ya. Secara penghasilan sebenarnya sih oke sih. Jadi nggak banyak tapi juga nggak kurang. Nggak kurang betul. Karena waktu saya di basic training, waktu saya di AIT, individual training itu, seperti housing saya dikasih jatah. Ada jatah. Oke. Terus ada separation pay, ada juga. Jadi kan harus pisah dengan istri, dengan keluarga. anak, dikasih juga. Terus ada basic pay-nya. Jadi tunjangannya banyak gitu Pak ya? Ya, itu selama pelatihan Pak ya? Iya. Tapi waktu kita nggak tugas dengan National Guard, ya kita harus cari kerja. Jadi setelah saya pulang dari militer training itu saya tahu gitu. Saya tahu, saya lulus, saya sudah jadi pengacara gitu istilahnya. Saya bisa praktis. Setelah selesai training itu ya saya pulang, saya buka kantor sendiri, ya mulai usaha sendiri, istilahnya bisnis kecil gitu, law office, ya. Saya sendiri saya buka. Untuk menangani kasus apa Pak? Khusus ada spesialisasi di apa gitu atau? Waktu itu ya karena saya imigran ya saya praktis immigration law. Tapi saya juga handle beberapa kasus kriminal. Ya. Gitu ya. Criminal defense saya handle. Gitu. Tidak punya staff sendiri saja? Ada satu staff untuk bagian accounting, reception, ya reception dengan accounting ya satu orang. Tahun 2007 itu unit saya dikirim ke Irak. Tahun 2007 itu ya? Iya. Terus saya pikir lagi lah kalau saya deploy gimana dengan usaha saya gitu kan. Iya. Tapi saya pikir begini, waktu itu saya pikir deployment ya sangat menakutkan sebenarnya. Waktu itu saya ada perasaan takut juga. Karena kan tahun 2007 itu sebenarnya di puncak di mana perang Irak itu sangat luar biasa gitu loh. Tapi
terus terang saya agak ragu-ragu sih waktu itu. Karena saya keberatan juga untuk meninggalkan usaha. Keberatan juga meninggalkan Keluarga. anak dan istri. Jadi tahun 2007 itu saya punya anak yang kedua. Baru 6 bulan. 6 bulan Pak ya. Waktu saya dipanggil itu. Ya. Tapi akhirnya Ya terus untuk akhirnya saya putuskan ya udahlah kalau deploy ya udah deploy aja gitu. Usaha ya udah kita tinggal aja. Selesai udah. Difficult when the kids were small and he had to be deployed for a year. That was very, very difficult. But the reward is so big. And I'm not talking about monetary reward, but more like as a human being, he has grown so much, through the deployment, through different experiences. He learned how to have a leadership, how to associate with people from different backgrounds, people from different countries, cultures. Nah di sana waktu itu tugasnya apa Pak? Apakah juga ikut di garis depan untuk menghadapi waktu itu pemberontak atau di sana atau hanya di markas di Green Zone aja Pak? Kita ditugaskan di Irak Selatan. Ini setelah kejadian Abu Ghraib. Jadi mungkin ada beberapa yang ingat ya. Iya masih. Abu Ghraib itu kan istilahnya detention center yang Amerika buat, tapi terus jadi tempat untuk menyiksa tahanan itu kan. Itu ya. Terus jadi sorotan internasional dan menjadi isu human rights issue. Ya. Terus akhirnya Amerika putuskan kita harus shutdown Abu Ghraib. Nah setelah Abu Ghraib di shutdown, dibukalah detention baru di Irak Selatan itu di mana saya ditugaskan. Jadi unit kita itu waktu kita training di New Mexico dan di Texas itu, kita trainingnya sebagai military police. Jadi military police itu menjaga konvoy. Jadi misalnya ada transportasi makanan dari Kuwait ke Irak atau dari mana aja, itu military police yang melindungi security untuk konvoy tersebut. Jadi memang turun ke area konflik ya, konflik bersenjata juga ya. Ya. Sempat terlibat dalam kontak senjata dengan. Jadi setelah sampai di Irak itu kita ditempatkan untuk menjaga detention center itu, istilahnya sebagai penjaga tahanan. Ya. Jadi tapi tahanannya bukan mungkin bayangan orang tahanan seperti ada sel gitu, bukan ya. Ini di padang pasir kita buat aja. Seperti namanya compound, itu kita buat seperti barrier gitu di sekitar padang pasir itu kita buat barrier, kita bangun tenda di tengah, terus kita buat bangun tower, 4 tower, terus melihat ke bawah gitu. Dan ini di tengah-tengah tahanan yang kita di dalam compound itu bisa sampai 2.000 orang. Tendanya bukan tenda kecil ya, tenda seperti tenda yang besar. Tenda yang ya. iya betul. 2.000 orang setiap compound. Di Irak itu kan panas ya, panas sekali. Jadi kan itu kan di padang pasir istilahnya. Ya itu saya juga kadang-kadang saya melihat nih orang-orang kok bisa tahan gitu ya. Padahal panas gitu ya. Tapi kita juga panas juga kan, kita harus pakai peralatan lengkap ya, helmet ya, terus pakai body armor. Senjata. Sempat mengalami keributan nggak Pak di situ? Oh sering. Karena 2.000 orang dibandingkan dengan mungkin 50 penjaga. Cuman sering ada riot di dalam kompan itu sering. Sering mereka lempar batu, lempar botol. Pernah sekali bahkan mereka sempat buat molotov. Oh gitu ya. Mereka lempar, towernya terbakar. Tower penjaga itu? Tower penjaganya terbakar. Pas ada orangnya nggak waktu itu? Ada orangnya, iya. Terus habis itu kita kasih peringatan, kita pakai itu yang rubber bullet ya.
Jadi bukan little ya, pakai yang Peluru karet. Meskipun tetap sakit ya kalau kena itu Lam. Oh iya itu tetap mematikan itu kan kalau dekat Kita rubber pakai bullet itu, ya. kita pakai itu untuk peringatan. Terus kita juga pakai pepper spray juga. Terus kita pakai yang apa itu namanya elektrik Taser gitu. taser ya betul. Taser ya kita pakai taser. Itu semua kita pakai. Terus kita juga pakai itu air yang ditembakkan itu supaya bisa Water cannon ya. supaya disperse riotnya itu Membubarkan. Iya membubarkan itu kita pakai itu juga. Ya. Itu terjadi kalau nggak salah 2 kali itu. Ya, Seperti itu ya. seperti itu. Ya jadi kebayang kan misalnya 2.000 orang Iya. di dalam satu compound nggak disekat-sekat kan, paling sekatnya dalam jumlah yang tetap penghuninya besar kan. Ya. Jadi resiko mereka ingin kabur atau melakukan perlawanan kan besar sekali. Ada pernah sekali kejadian nggak tahu gimana mereka menggali terowongan di compound itu itu kan tendanya tertutup. Mereka menggali sampai keluarnya di luar compound Di luar itu. betul ya. Nah untungnya ada satu teman saya waktu itu tentara ya. Jam 4 pagi, tahu-tahu ada orang yang keluar dari lubang gitu. Ya ketahuan. Terus ketahuan ya kita tangkap tuh. Kita tangkap, kita kembalikan lubangnya kita tutup. Dan kita lihat lubangnya luar biasa. Mereka mungkin ya nggak tahu saya mereka pakai apa atau gimana. Saya nggak tahu. Tapi dari tenda itu mereka buat lubang sampai keluar dari compound. Itu perlu perencanaan dan Iya. dengan cara-cara yang harus itu supaya tidak ketahuan kan. Pernah nggak misalkan karena itu kan kampanye Bapak misalkan diserang roket misalkan. Waktu tahun 2007 itu di puncak perang memang. Jadi seminggu paling tidak 2 atau 3 kali. Masuk ke dalam compound. Ada rocket attack gitu. Ya kita nggak tahu kapan ada rocket attack itu kita nggak tahu. Bisa terjadi kapan aja. Yang saya ingat itu jam 2 pagi gitu. Kadang-kadang ada rocket attack. Ya, tiba-tiba ada suara boom gitu kan. Terus mereka kan pikir apa ini gitu kan. Oh rocket attack. Ada Sirene ya, bunyi. Terus biasanya kalau ada rocket attack ada beberapa yang harus jaga compound sedikit. Mungkin 4 orang ya setiap tower itu. Yang lain kita harus keluar untuk menjaga military base itu. Dan juga kita mencari dari mana asalnya. Terus kita juga harus berusaha, ada beberapa yang keluar dari compound untuk mencoba untuk menangkap. Menetralisir ini ya situasi ya. Menangkap siapa yang pelaku gitu ya. rocket attack itu tadi. Dan perlindungan untuk mencegah adanya korban gitu. Ada apa? Misalnya ada atau penangkal roket atau apa gimana? Waktu itu belum ada waktu itu yang saya tahu belum ada. Jadi mungkin teknologinya waktu itu belum ada untuk seperti anti rocket attack. Anti roket iya betul. Saya nggak tahu saya sebenarnya ada atau enggaknya saya nggak tahu. Tapi yang jelas 2 atau 3 kali per minggu itu pasti ada. Pasti ada ya. Kadang-kadang saya kadang-kadang saya ingat ya. Kadang-kadang saya pas telepon dengan istri saya ya, dari Irak ya. Terus tahu ada boom gitu kan. Ya saya harus bilang sorry ini ada rocket attack. Oh my tutup, goodness. Lari keluar pakai helmet, pakai body vest, grab, langsung ambil senjata, keluar. Jadi Stress. kapan aja. Stres keluarga ya. Stres Pak ya. Bahkan di padang pasir itu kan di padang pasir kan. Bahkan mandi saja dibatasi. Ya, mandi tidak boleh lebih dari 5 menit. Mandi gitu ya. Ya, Saking karena air juga terbatas. betul. Keluarga pasti stres lah ya. Istri saya pasti stres ya. Stres. Saya juga stres, saya juga punya rasa takut. Tapi gimana ya, memang situasi dan
kondisi begitu. Kehidupan tentara Ya. banyak setelah pulang banyak dari teman-teman saya yang cerai karena ya itulah nggak Betul. kuat ya. Pernah sekali di compound itu ada kejadian pembunuhan. Semua yang di dalam tahanan ini kita nggak tahu ini foreign fighters atau kriminal gitu karena nggak dicampur jadi Campur ya. ada yang kriminal, ada yang foreign fighters gitu. Ada beberapa pembunuhan di dalam compound itu. Dan pembunuhannya ini luar biasa. Matanya dicungkil, Sadis sekali gitu ya. lidahnya dipotong gitu. Jadi tahu-tahu ada kejadian, tahu-tahu tubuh seseorang itu dilempar ke Ke penjaga gitu. ke penjaga, iya. Nah, jadi di pintu penjaga itu dilempar gitu. Jadi kita lihat, wah matanya hilang, lidahnya hilang gitu. Cyber lah ya ini ya. Luar biasa. Mereka mencoba mengganggu secara psikologi ya Pak ya. Jadi setelah saya pulang sendiri saya juga kadang-kadang kan bukan PTSD ya kalau saya bilang ya. Cuman saya ingat waktu saya pulang itu seperti kalau ada suara sedikit saya bangun. Langsung gitu. bangun. Ya. Mungkin ada apa? Kalau di sini kan ada suara polisi gitu. Langsung terbangun. Saya bangun, ada apa ini gitu. Ya. Itu berlangsung berapa lama setelah dari sana Pak? Nggak Seperti itu? lama, Nggak lama ya? Ya paling 3 bulan gitu. So Bill is an American hero. We are very proud today to recognize his dedication, his commitment, and his quality to the Army and to the U.S. We're very proud of Bill. He's an immigrant that stepped up and showed up and dedicated and committed a lot of his time and knowledge to make our society better. Mungkin bagi penonton kita nih yang pengen mungkin berkarir militer di Amerika gitu, apa ya menurut Pak Bill yang paling penting? Kalau bagi saya yang pertama harus ada kemauan. Kemauan untuk ya menjadi tentara sebagai karir ya, sebagai karir. Kalau saya udah hampir 20 tahun ya, mulai dari 2005 kan, jadi tahun depan saya udah 20 tahun. Ya. Jadi sebagai karir ya harus tidak hanya memikirkan soal apa ya gaji atau gimana ya, tapi memikirkan soal suka atau enggaknya gitu, dedikasi kita gimana gitu. Mungkin banyak orang yang join militer karena ada sebuah imajinasi gitu ya, punya pikiran. Tapi setelah masuk ke militer kenyataannya lain gitu. Saya pun juga waktu saya sebelum masuk ke militer saya punya pikiran yang lain juga. Saya pikir waktu itu pertama karena di keluarga saya tidak ada satupun yang pernah masuk militer. Saya dari keluarga saya yang pertama dan satu-satunya sampai hari ini. Waktu itu saya punya pikiran latihannya itu ya mungkin pas sudah terang gitu ya, atau paling lari-lari sedikit gitu kan. Ya. Tapi setelah masuk militer ternyata jam 4 pagi kadang-kadang harus sudah bangun gitu loh. Kadang-kadang jam 3:30, jam 3 harus sudah bangun gitu. Terus tidurnya pun juga nggak bisa tidur berapa? 4 jam, 6 jam, gitu. 10. Kadang-kadang tidur 2 jam sudah dibangunin lagi gitu. Saya juga ingat waktu di basic training untuk field artillery itu. Kita berapa? 15 hari. Tinggal di hutan gitu, tanpa mandi, tanpa ya pokoknya di hutan tanpa bantuan dari luar gitu istilahnya. Jadi setelah 15 hari itu kan gimana baunya nggak enak gitu segala macam. Jadi istilahnya ya nggak mudah lah. Nggak mudah. Dan imajinasi kita lain gitu. Setelah saya di militer itu saya mengerti gitu. Oh ternyata lain dengan pikiran kita. jadi mungkin orang-orang mungkin setelah mereka masuk militer, terus mereka bilang, oh, this is not what I want, you know. Mungkin.
Jadi itu akhirnya mereka ya nggak terus gitu. Pak Bill kan segelintir dari diaspora Indonesia yang menjadi perwira di Amerika Serikat Pak ya. Nah, ini kadang-kadang kan netizen itu kan usil Pak, ada yang bertanya, Pak Bill kan sudah menjadi warga negara Amerika, kemudian di tentara Amerika, pasti ada yang usil, bagaimana nih rasa cinta tanah air Pak Bill, apakah masih kental atau bagaimana Pak? Karena sudah menjadi warga negara Amerika jangan bergabung dengan tentara Amerika. Pak. Iya, saya orang Indonesia. Kalau saya ditanya orang apa, saya selalu bilang saya orang Indonesia gitu. Jadi rasa bangga saya dengan Indonesia tidak pernah apa, Hilang ya. Luntur. Iya, luntur. Ya. Saya tetap mengakui kalau saya dari Indonesia gitu. Dan apa? Rasa cinta saya dengan Indonesia tidak pernah hilang. Gitu. Bagi saya itu tidak menjadi persoalan. Dimanapun kita berada, nasionalisme kita itu bisa kita tunjukkan di mana saja, kapan saja. Jadi Pak Kadarusman menunjukkannya dalam bentuk yang lain gitu. Tapi tetap tadi nama Indonesia disebut, nama Bali disebut, nama Yogyakarta disebut. Saya bangga Pak, itu disebut gitu. Itu negara saya gitu kan. Jadi tidak menjadi persoalan bagi saya. Ya, darah dia kan masih orang Indonesia Pak. Dia tadi dibilang besar di Indonesia, grow up di Jakarta dan seterusnya kan. Jadi saya bangga. Ya, Menarik sekali ya. Ya menarik ini perbincangan kita bagaimana Pak Bill Kadarusman ya membangun karirnya di militer sejak tahun 2005 ya Cak ya. Dan ini impian sejak di Indonesia bahkan ya. Betul. Akhirnya malah di Indonesia tidak tercapai tentara Indonesia, kemudian ke Amerika menjadi tentara Amerika. Dan termasuk salah satu dari yang terus berkarir di militer 20 tahun lebih ya. Karena konon seangkatan dia sudah banyak yang prodol gitu kan. Dengan sekarang pangkatnya sudah letnan kolonel. Letnan kolonel ya. Ya, oke kita akhiri dulu ya. Ya, perbincangan kita kali ini dengan Pak Bill Kadarusman. Terima kasih sekali dan kita juga disempat untuk hadir di acara Nyapa Bill waktu kenaikan waktu promosi ya. Itu juga pengalaman yang seru bagi kita ya. Unik dan unik seru begitu ya. Ya. Dan sekarang kita akhiri dulu perbincangan kita dalam podcast Ketika Hidup Diperjuangkan. Saya Alam Burhanan dan saya Supriyono. Sampai jumpa di lain waktu.